Oke, minta bantuannya Bu Lita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, yes. Wah, kurang semangat sepertinya. Diulang lagi ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, yes. Sunnah Rasul sekali lagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, yes. Alhamdulillahirrabbilalamin, bersemangat sekali walaupun hanya 5 orang ya. Apakah ada yang tidak masuk? Tidak ada. Tidak ada ya. Nah, semoga semua sehat-sehat ya. Sebentar. Sebelum pelajaran, mari kita menyanyikan lagu dulu. Nah, untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, anak-anak diharapkan berdiri. Ayo berdiri. Kalau menyanyikan lagu Indonesia Raya harus hormat. Siap. Kalau hormat itu waktu upacara ya. Siap. Oke, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Indonesia tanah airmu, tanah tumpahmu. Di sanalah ku berdiri, jadi bangku ibu. Indonesia bersatu, bangsa dan tanah airmu. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsa tunaiku semuanya. Bangsa jiwanya, bangunlah katanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, anak-anak bisa duduk lagi. Nah, coba di sini siapakah yang ingin jadi anak yang soleh? Oh, semuanya kepengen ya. Kalau semuanya kepengen, Bu Lita aja deh yang milih. Sebelum pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Yang memimpin, coba Chandra yang maju ke depan, pimpin doa. Nah, singkat berdoa bagaimana? Singkat berdoa. Kita berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman thayyiban waj'alni minas sholihin. Terima kasih Mas Chandra. Setelah berdoa, Bu Lita harap anak-anak siap menerima materi ya. Nah, Ibu mau mengingatkan, kemarin kan sudah ditugaskan Ibu untuk membawa jenis tumbuhan
tumbuhan yang lengkap ada akarnya, ya. Semuanya membawa, nggak lupa. Oke, coba Mas Chandra bawa tumbuhan apa? Bayam. Bawa tumbuhan bayam. Oke, Mas Chandra coba disebutkan. Bayam ini punya bagian tubuh apa ya? Punya bagian apa saja? Akar. Terus batang, daun. Terus yang atas ini apanya, Mas Chandra? Bunga. Jadi yang di bawah Mas Chandra ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga. Mas Chandra bawa apa? Rumput. Oke, rumput apa? Tahu nggak namanya rumput apa? Nggak tahu. Kita juga nggak tahu. Ini rumputnya bagiannya ada apa aja? Akar, tangkai, daun. Oh, ada bunganya juga. Mas tadi bawa apa? Binong. Ada bagian apa saja yang dibawa Mas Adi? Ada akar, batang, sama daun. Mas Wano, bawa apa? Bayam. Oh, sama seperti Mas Chandra. Ada apa bayamnya yang dibawa bagiannya? Akar, batang, daun, dan bunga. Ayo Mas Roni bawa apa? Semangka. Wah, ini metik dari mana ini semangkanya? Punya tumbuhan semangka. Nah, ini semangka ada bagiannya ada apa aja? Kok nggak dibawa sak buahnya mesisan ya? Enggak ada. Adanya itu ya. Oke, pintar sekali anak-anak sudah membawa. Nah, yang dibawa anak-anak pada pagi hari ini ada akar, ada batang, ada daun, dan juga bunga. Nah, di pelajaran kali ini kita lihat kira-kira tumbuhan yang lengkap itu punya bagian apa saja sih? Nah, di sini Bu Lita punya gambar bayam, tapi iketan ya. Ini bayam yang sudah mau dijual di pasar. Di sini yang terlihat bagiannya ada akar, ada batang, ada daun. Nah, sekarang Ibu mau sampai berangan-angan. Kira-kira nih, jika bagian akar kita potong, maka apa yang akan terjadi pada tumbuhan? Mati. Benar ya. Layu mati benar sekali. Nah, apakah kalian tahu bahwa tumbuhan itu sebenarnya makan? Tahu nggak? Tahu. Gimana contohnya? Kalau berfotosintesis ya. Bergerak tahu nggak? Kalau tumbuhan itu bergerak, gimana bergeraknya? Meniup angin. Bernapas? Ya, nanti kita buktikan ya bagaimana ya. Dan di sini Ibu juga punya gambar tumbuhan lagi. Di sini ada tumbuhan yang memiliki akar, batang, daun, dan bunga. Nah, tumbuhan itu memiliki bagian-bagian yang berfungsi untuk tumbuh. Jadi bagian-bagian pada tumbuhan itu punya fungsinya masing-masing untuk tumbuh, mempertahankan diri, dan berkembang biak. Nanti akan kita bahas apa yang berfungsi untuk tumbuh, bagian mana yang berfungsi untuk berkembang biak, bagian mana yang berfungsi untuk mempertahankan diri. Nanti akan kita bahas. Nah, di sini tujuan pelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. Nah, di sini ada tahapannya, yaitu melalui observasi. Nanti sampai mengobservasi tumbuhan yang sampai bawah, lalu diharapkan anak-anak bisa mengidentifikasi 6 bagian tumbuhan dengan benar. Selanjutnya, melalui observasi juga anak-anak diharapkan memahami fungsi 6 bagian tumbuhan nanti. Selanjutnya, selain memahami bagian dan fungsinya, anak-anak juga
Jadi kelompok binawong sama kelompok pencit. Oke. Nah, sebelum pelajaran ya, minta tolong sampean lihat, diamati video yang mau ibu tayangkan. Minta tolong diamati ya. Ya. Bentar ya. Maka tersenggol, 2, 3, senggol. Bentar ya. Nyatain senggol. Belanja yuk di ufixstore.com. ufixstore.com. Bentar ya, masih ingat. Coba diamati, mengenal bagian tubuh tumbuhan. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan belajar mengenal bagian tubuh pada tumbuhan. Mengapa tumbuhan bisa tumbuh dengan tegak? Tumbuhan atau pohon bisa tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi untuk Tolong diperhatikan ya. memperkokoh berdirinya tumbuhan di tempat hidupnya. Akar. Diperhatikan, lihat fungsi bagiannya. Ada apa? Teman-teman, mengapa pohon tidak mudah tumbang ya ketika tertiup angin? Itu juga karena pohon memiliki akar yang kuat di dalam tanah. Fungsi akar sudah 2 yang disebut. Akar juga berguna menyerap air dan mineral dari tanah. Ini fungsi yang ketiga. Air dan mineral yang telah diserap akar kemudian diangkut ke bagian batang. Ini batang. Batang. Batang berguna sebagai penopang agar tumbuhan tetap berdiri tegak. Batang juga berguna menyalurkan air dan mineral dari akar menuju daun. Ini daun. Daun. Daun menerima air dari batang. Selain itu, daun juga bernapas menghirup udara karbon dioksida. Fungsi daun perhatikan ya. Daun juga menangkap sinar matahari untuk tumbuh dan berkembang. Air dan karbon dioksida pada daun diolah menjadi makanan tumbuhan dengan bantuan sinar matahari. Sebagai hasilnya, daun mengeluarkan oksigen yang dibutuhkan manusia untuk bernapas. Nah, itu yang biasa Masya Allah. sebagai apa? Foto. Teman-teman, lihat. Sepertinya pohon ini akan
Setelah beberapa waktu, dengan izin Allah, akan tumbuh pohon mangga yang baru. Masya Allah. Teman-teman, ada permainan puzzle. Yuk kita susun. Bismillah. Di atas. Yang mana akar? Atas. Atas biji. Samping. 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 Ini akar. Nanti ditanya kembali Ibu fungsinya ya. Batang. Apa itu? Yang mana Sebelah batang? bunga. Sebelah bunga. Sebelahnya bunga. Bawah biji. Batangnya sudah Ini ketemu. batang. Kemudian daun. Daun. Sebelahnya buah. Sebelahnya Yang mana daun? Sebelahnya buah. Oke, benar sekali. Daun. Ini daun. Bunga. bunga. Atasnya buah. Yang mana bunga? Atasnya buah. Ini bunga. Sekarang buah. Sebelahnya daun. Wah, sudah kebaca. Nah, sekarang tadi sudah Ibu bagikan lembar kegiatan kalian ya. Di situ tujuannya seperti tadi agar sampean bisa mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. Nah, silakan lembar kegiatan itu diselesaikan ya. Dalam iya, nama pesertanya. Kalau 2 ya diisi 2, jangan diisi 3. Nanti ketiganya siapa? Nah, dijelaskan Ibu dulu cara mengisinya ya. Nah, di situ ada gambar. Nah, dari gambar di atas bagian tubuhan mana yang bisa kamu lihat? Dari tubuhan itu bagian tubuhan apa saja yang bisa saya lihat? Silakan ditulis di kolom yang warna orange. Ya, selanjutnya tadi kan sampean sudah melihat video. Nah, di situ ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya terisi dalam video tadi, yaitu mengapa tumbuhan dapat berdiri tegak saat tertiup angin dan seterusnya. Ya. Selanjutnya di situ ada bagian dari tumbuhan. Silakan sampean tulis kira-kira yang bawah ini namanya apa ya? Yang ini namanya apa ya? Ditulis di situ. Kemudian selanjutnya sampean gambar bagian dari tumbuhan yang tadi katanya ada 6 itu. Silakan digambar bagian-bagiannya dan sebutkan fungsinya. Ditulis di kolom sebelahnya ya. Oke. Silakan dikerjakan. Dikasih Ibu waktu 15 menit cukup? Boleh. Boleh. Silakan dirundingkan ya. Nah, di sini yang akan dinilai Ibu adalah kedisiplinan kalian, kekreatifan kalian dalam mengerjakan. Tadi kan ada yang diminta untuk menggambar ya. Lalu kekompakan dan sikap kalian dalam diskusi ini. Kalian kompak enggak? Rajin enggak? Siapa yang rajin, siapa enggak? Yang enggak rajin nanti dinilai Ibu ya. Jika ada pertanyaan langsung saja angkat tangan. Bu, tanya akan dijawab insya Allah ya. 15 menit cukup ya?
Bisa dikasih pewarna ya, boleh diwarnai. Ada pewarna, boleh pakai warna. Oh, kalau nggak ada ya udah. Ini disebutkan fungsinya ya, jangan lupa. Boleh, bebas, asalkan menunjukkan bunga. Ini pertanyaannya ada di belakang, bisa didiskusikan dengan kelompoknya. Ayo semangat kelompok Binahong dan Pencit, siapa yang akan selesai duluan ya?
Yang bisa sampai makanan juga. Apakah sudah ada yang selesai? Dipanjang proses. Jangan berteman. Selesai. Oke, kelompok Benang sudah selesai. Alhamdulillah. Ditunggu ya. Berarti nanti kelompok yang selesai pertama akan
Sekarang kelompok Binaong. pencit sebentar lagi akan selesai. Kelompok pencit. Sudah sampai mana kelompok pencit? Oh, terakhir finishing ya. Kalau sudah nanti silakan mempresentasikan. Yang selesai dulu presentasi dulu. Berarti Binaong dulu ya. Yang presentasi itu satu anak atau dua? Keduanya semua. Oke, sudah sekarang waktunya presentasi. Silakan kelompok Binaong, Mas Romi dan Mas Fano maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Tepuk tangan dulu untuk Mas Romi dan Mas Fano. Oke, pakai mic. Ya. Yang keras ya, yang keras. Perkenalkan nama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Binaong. Nama. Disimak ya, coba kira-kira ada yang salah atau bagaimana nanti? Yang pertanyaan, ini gambar di atas. Dari gambar di atas, bagian tumbuhan mana yang bisa kamu lihat? Akar, batang, daun, bunga, dan buah. Mengapa tumbuhan dapat berdiri tegak saat tertiup angin? Karena ada akar yang kuat. Bagaimana air dan mineral bisa sampai pada daun melewati batang? Di mana tumbuhan menyimpan air dan cadangan makanan? Di dalam buah. Apakah kalian tahu pada fungsi pada bunga, pada tumbuhan? Pernah nggak bahwa pohon mau berbuah? Mengapa tumbuhan bisa sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia? Karena karbon dioksida diserap daun dan mengeluarkan oksigen. Oke, lanjut. Gambarkan dan tuliskan fungsi bagian tumbuhan dalam menyerap cairan di bawah. Fungsi akar. Fungsi akar untuk Silakan ditunjukkan gambarnya. fungsi akar adalah untuk menyerap mineral dan air. Jika fungsi batang untuk menyalurkan air dan menyerap mineral. Fungsi daun berfungsi untuk memasak air dengan dibantu oleh sinar matahari. Fungsi bunga untuk menandakan bahwa pohon mau berbuah. Fungsi buah untuk menyimpan air dan bahan makanan. Fungsi biji untuk menumbuhkan tumbuhan baru. Terima kasih, bisa Tutup presentasinya. Salah. Mau ucul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Binaong. Bagus sekali ya presentasinya. Bentar, ini mau tanya dulu. Kira-kira gimana tadi presentasinya kelompok Binaong, kelompok pencit? Bagus. Bagus? Sudah tepat semuanya? Oke, sekarang kita sambut kelompok pencit.
Mainnya? Mengapa cuma dapat bisa berdiri tegak saat ketika karena akal yang kuat bisa menahan saat angin datang. Bagaimana air dan merampai pada daun bisa boleh akan disalurkan melalui batang. Yuk. Di mana tumbuhan menyiapkan air dan cadangan makanan. Air disimpan ke dalam akar. Lalu cadangan makanan disimpan di dalam juga. Apa kalian tahu apa fungsi bunga pada tumbuhan? Kalau mendengar artinya tumbuhan. Tumbuhan bisa mengapa tumbuhan bisa sangat bermanfaat untuk manusia? Karena kalau tidak ada tumbuhan manusia tidak bisa bernapas. Atau Iya, bisa. Ayo. Fungsi akar adalah menyerap air dan mineral menahan pohon supaya tidak jatuh. Bisa apa? Fungsi batang menyalurkan air dan mineral ke daun, menjaga biar pohon Coba sambil tunjukkan gambarnya. Bagus. Saya. Fungsi daun menyerap cahaya matahari dan karbon dioksida dan air mineral buat tumbuh. 2. Sebagai cadangan makanan. Ya. Biji buah dapat ditanam lagi dan menumbuhkan tanaman lagi. Fungsi bunga proses untuk terjadinya pembuahan. Sip. Sudah? Dan silakan ditutup. Belum lari lagi. Semuanya ditutup. Oh, ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok kecil. Ya, saya kira dari hasil diskusi kalian sudah bisa Bu Lita simpulkan bahwa insya Allah anak-anak sudah paham mengenai bagian dan fungsi tumbuhan. Nah, sekarang listriknya mati. Oke lah, sekarang apa saja bagian-bagian tumbuhan? Coba sebutkan. batang, buah, daun, tangkai dan akar. Oke, ada berapa? 6. Ada 6. Sekarang bagian mana dari tumbuhan yang berperan untuk bertahan hidup? Akar. Oke. Sekarang bagian mana dari tumbuhan yang berperan untuk tumbuh? Biji. Untuk tumbuh semuanya harus tumbuh. Mulai dari akar, batang, daun, tangkai, bunga juga. Nah, sekarang bagian mana dari tumbuhan yang berperan untuk berkembang biak? Bunga. Dari mana? Bunga. Bunga. Ya, karena tempat untuk berkembang biak adalah bunga. Terus ada biji. Ya. Ada biji. Setelah bunga kan akan membentuk biji. Ada lagi satu lagi apa? Buah. Jadi yang berperan untuk berkembang biak ada bunga, buah, dan biji. Oke, sip. Nah, sekarang Ibu simpulkan ya. Sebelum Ibu simpulkan, lupa. Ada lembar evaluasi yang harus kalian kerjakan. Nah, ini dikerjakan sendiri. Harus boleh coba dikasih nama. Apa nama? Waktunya 10 sampai 15 menit. Ibu kasih waktu. Ibu kasih waktu 10 sampai 15 menit.
Silakan dikerjakan. Soal itu tadi akan mengukur hasil belajar kalian. Kalau sudah paham, berarti benar semua, sudah bisa semua. Kalau belum bisa, berarti perlu diulang lagi materinya ya.
Sudah? Boleh, yang penting saja. Oh ya, lupa kerjanya sekalian. Ya. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran ya, kita perlu menyimpulkan terlebih dahulu materi apa saja yang sudah kita pelajari. Yang pertama, bagian tumbuhan yang pertama di sini ada akar. Akar berfungsi untuk apa? Selanjutnya membentuk tumbuhan. Yang ketiga, sebab kita ada pohon kakao, tempat menyimpan cadangan. Oke, selanjutnya batang. Fungsi batang ada apa saja? Jadi tadi akar bisa untuk cadangan makanan, batang juga bisa ternyata. Nah, sekarang daun. Fungsinya oke, tadi di soal ada tuh yang nomor 10. Apa tadi soal nomor 10? Salah satu manfaat tumbuhan bagi manusia apa? Sebagai penghasil oksigen proses fotosintesis. Nanti akan dijelaskan Ibu di pembelajaran selanjutnya bagaimana proses fotosintesis itu. Nah, sekarang bunga, yaitu punya fungsi untuk alat perkembangbiakan tumbuhan. Di bunga ada putik dan benang sari. Ini secara singkat saja, nanti akan dibahas di pelajaran selanjutnya. Ada buah. Buah fungsinya untuk tempat menyimpan cadangan. Oke, ada yang terakhir adalah biji sebagai bakal tumbuhan baru. Oke ya. Di sini ada akar. Kira-kira ngapain kok habis tumbuhan terus tumbuhan tapi akar? Mau pergi bepergian? Oh ya, insya Allah. Nanti semoga bisa naik kapal ini. Ini kapal apa, Nak? Kapal pesiar ya. Kalau mau naik ini tuh mahal. Jadi kenapa Ibu kok menampilkan kapal ini ya? Ibu mau kalian bukan. Ibu mau kalian belajar dari sebuah kapal seperti yang ada di pelajaran ini. Apa yang bisa dipelajari dari sebuah kapal? Kapal ini kan besar, fasilitasnya lengkap. Tapi ada kekurangan dari kapal ini. Kalau misalkan kapal ini tidak punya tujuan, kira-kira kapal ini nasibnya bagaimana? Tersesat, terombang-ambing di tengah lautan. Terus bahan bakarnya habis. Lama-kelamaan akan juga tenggelam. Karat ya, karat di tengah lautan. Sama, Bulita mau kalian belajar kehidupan dari sebuah kapal ya. Kita hidup harus punya tujuan. Kita hidup harus punya tujuan. Tujuan kalian apa? Tujuan kalian belajar apa? Tujuan kalian makan apa? Harus punya tujuan. Nah, jika boleh
menjadi pilot